2 Agustus 216 sebelum Masehi, di dataran kering Apulia dekat sungai Aufidus. Sejarah sedang melahirkan seorang legenda dunia, Roma dan Kartago, dua kekaisaran terbesar di dunia saat itu. Saling berhadapan dengan kekuatan terhebatnya. Roma dipimpin oleh dua konsul terbaiknya, menghadapi sosok yang telah dua kali mengalahkan mereka, Hannibal Barca. Pertempuran ini sangat krusial untuk menghentikan langkah Hannibal menyerbu Roma. Setelah perjalanan panjang mereka mendaki pegunungan Alpen. Karenanya, Roma membawa kekuatan besar 70.000 hingga 80.000 infanteri dengan 6.000 kavaleri. Sebagian besar adalah para prajurit tangguh yang telah bertempur di berbagai medan. Sementara Hannibal memimpin pasukan lebih kecil, namun lebih lincah 40.000 infanteri dan 10.000 kavaleri elit. Banyak pasukannya gugur saat melalui pegunungan Alpen yang beku dan serangan dari berbagai suku di sepanjang perjalanan. Varro, konsul Roma yang memimpin hari itu, memadatkan legiun di pusat. Ia sangat yakin dengan kelebihan jumlah pasukan yang dimiliki, dapat menghancurkan pasukan Kartago dengan cepat dan mudah. Formasi tersebut tidak biasa dibentuk dalam peperangan berskala besar, seperti yang mereka hadapi. Namun Varro yakin, dan berharap formasi tersebut bisa menembus pertahanan musuh dengan cepat. Hannibal merespon dengan formasi cerdik. Ia membentuk formasi cembung dengan pusat di tengah yang tipis. Diisi oleh prajurit Iberia dan Gallia yang sangat gemar berperang. Pasukan infanteri Afrika di sayap, siap berputar. Didukung kavaleri berat Hasdrubal di kiri, dan kavaleri terbaik dari suku Numidia yang gesit di kanan, siap bergerak sewaktu-waktu diperintahkan. Pertempuran dimulai. Kavaleri Hasdrubal menghancurkan sayap kanan Roma, mengejar mereka hingga jauh di garis belakang prajurit Roma. Sementara itu, kavaleri Numidia menahan kavaleri Roma di sisi lain, dengan anak panah mereka yang sangat akurat, meski diluncurkan dari punggung kuda yang berlari kencang. Melihat tipisnya lapisan tengah pada formasi cembung Kartago, legiun Roma terus merangsek maju, mendorong pusat Kartago yang sengaja mundur perlahan. Gerakan mundur perlahan ini semakin memancing emosi para prajurit Roma. Mereka terus menekan bagian pusat cembung yang terus mundur. Prajurit Roma tidak menyadari bahwa gerakan mundur perlahan tersebut adalah taktik yang sangat mematikan. Ketika pusat kekuatan Kartago bergerak mundur dan menarik sebagian besar prajurit Roma ke titik tengah, kedua sayap pasukan Kartago mulai bergerak menutup. Hanya terdapat sedikit celah sempit di bagian belakang prajurit Roma. Melalui celah sempit di belakang barisan prajurit Roma inilah, kavaleri berat yang dipimpin Hasdrubal menerobos pasukan Roma dari belakang dan menimbulkan kehancuran yang membinasakan. Varro baru menyadari bahwa ia telah terjebak dan terkepung. Sementara pasukannya yang berjumlah puluhan ribu tidak dapat bergerak. Ia tidak dapat menggerakkan pasukannya karena telah terjepit. Lapisan terluar dari pasukannya dibantai di depan matanya. Sementara pasukan lainnya tidak dapat memberikan bantuan karena terhimpit oleh rekan mereka sendiri. Saat Roma terjebak dalam pengepungan, infanteri Afrika berputar mengepung dari kedua sisi. Kavaleri Kartago menutup lingkaran dari belakang. Pengepungan ganda, sempurna. Akibat taktik pengepungan yang brilian ini, Hannibal dapat mengalahkan kekuatan yang hampir 2 kali lebih besar daripadanya. Di pertempuran tersebut, tidak kurang dari 50.000 prajurit Roma tewas dalam sehari. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan prajurit Roma yang berada dalam himpitan tersebut hanya menunggu ajalnya tiba. Banyak senator Roma yang tewas dalam pertempuran Keni. Sangat sedikit yang dapat meloloskan diri. Di antaranya adalah Scipio muda. Ia ditakdirkan selamat untuk membalaskan dendam Roma. Taktik brilian Hannibal mengubah kekuatan Roma menjadi kelemahan. Pusat yang elastis, sayap yang berputar, dan kavaleri sebagai palu kombinasi mematikan yang masih dipelajari hingga kini. Tertarik dengan sejarah militer kuno? Tekan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.